namanya jurnal gitu ya, kemudian materi yang sifatnya penelitian gitu, dan kemudian kita presentasikan dalam sebuah conference. Nah, ada juga yang namanya poster ilmiah. Nah, poster ilmiah ini membantu kita untuk menjelaskan apa yang kita ingin presentasikan gitu dengan waktu yang singkat, dan juga satu tempat penyajian yang singkat gitu ya. Udah ke-share belum? Sudah Pak, tapi baru itu screennya ya. Nah, ini udah ke-share belum? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, jadi poster ilmiah ini sebenarnya adalah sebuah ringkasan yang sangat ringkas gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan apa yang sudah kita lakukan dan juga temuannya pada para audiens gitu. Ini misalnya contoh poster saya yang berjudul Early Warning System Penurunan Kinerja Bank Syariah. Kemudian di sini kita sampaikan abstraknya yang menjelaskan tentang permasalahan, latar belakang permasalahan, kemudian metode, dan dari situ ditemukan hasilnya. Nah, kemudian kita sajikan permasalahannya secara khusus pada bagian di bawahnya setelah abstrak ya. Misalnya permasalahan terus menurunnya kinerja keuangan bank syariah, ada keunikan dari operasional dan model bisnis bank syariah, dan juga kondisi yang sangat volatile dari ekosistem yang menjadi tempat di mana bank syariah itu menjalankan operasinya. Nah, dari situ kita turunkan menjadi pertanyaan penelitian untuk menjawab permasalahannya kan. Pertanyaan penelitiannya kita sajikan di subbab khusus, di bagian khusus. Kemudian dari situ kita sampaikan metodologinya. Nah, kemudian di sini kita sajikan parameter-parameter yang digunakan dan bagaimana kemudian kita menggunakan parameter itu untuk menjawab permasalahan lewat pertanyaan-pertanyaan penelitian itu. Misalnya variabel apa saja yang mempengaruhi penurunan kinerja bank syariah, algoritma prediksi apa yang tersedia dalam literatur, dan manakah dari algoritma prediksi yang akomodatif, gitu ya. Ini sebuah contoh dari abstrak, dari poster ilmiah yang baru berisikan proposalnya ya, belum sampai menghasilkan hasil. Nah, mungkin ada contoh lain.
Nah, kemudian ini contoh yang sudah ada hasilnya ya. Belum di-share ya Pak, nggak kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, ini contoh dari kasus yang sudah ada hasilnya. Jadi ini research background-nya, research problem-nya, kemudian research question-nya. Dari situ kita turunkan menjadi research objektif, dan kemudian barulah kita sajikan hasilnya ya. Ini hasilnya, hasil untuk menjawab yang part 1, untuk menjawab pertanyaan pertama, what variable should be chosen. Jadi variabel-variabel apa yang harus dipilih gitu ya. Kemudian dari situ ada part 2-nya ya. Ini part 2-nya. Jadi ini riset metodologinya ya. Dari riset background, kemudian riset metodologi, kemudian hasil di sini. Nah, ini hasil keduanya untuk menjawab yang ini, yang part 2 ini. Jadi kalau teman-teman lihat hubungan garis merahnya ya, benang merahnya ya. Jadi dari sebuah permasalahan, ini background, kemudian muncul permasalahan, kita sampaikan research question-nya. Jadi permasalahan itu kita sampaikan dalam sebuah pertanyaan penelitian, pertanyaan sebuah masalah gitu ya. Nah, dari situ kita turunkan menjadi research objektif yang akan diselesaikan dengan menggunakan metodologi tertentu. Di sini ketika akan teman-teman lihat, misalnya riset objektifnya ada 3 gitu ya, maka dia diselesaikan dengan 3 langkah yang bisa jadi sama metodologinya atau berbeda. Part 1, part 2, dan part 3 untuk menjawab riset objektif 1, riset objektif 2, riset objektif 3. Nah, dari riset metodologi ini ke hasil part 1 ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian nomor 1, tujuan penelitian nomor 1 yang dijalankan, diselesaikan dengan menggunakan metode yang pertama. Kemudian jawaban part 2 ini untuk menjawab tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian nomor 2 yang diselesaikan oleh langkah nomor 2. Nah, nomor 3 juga begitu, sama. Ini dihasilkan dari riset metodologi nomor 3 yang menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, dari situ kemudian kita buat selanjutnya apa kesimpulannya dan bagaimana riset kedepannya seperti apa gitu. Jadi kalau yang tadi yang pertama itu contoh, ini contoh untuk proposal yang nanti teman-teman akan kerjakan gitu ya. Yang kedua ini contoh yang sudah ada hasil, mungkin kalau sudah melakukan riset tesis gitu ya, nanti bisa dibuat posternya. Nah, terus ini juga memudahkan pembaca secara cepat ya untuk mengetahui apa yang dikerjakan. Nah, selain untuk riset untuk menjadikan sebuah poster yang kita presentasikan di sebuah forum ilmiah, ini juga bisa juga dijadikan untuk satu lembar bahan yang akan teman-teman kasihkan ketika nanti akan sidang tesis ya. Jadi nggak usah berpanjang-panjang PowerPoint-nya gitu ya, kasih aja satu lembar ini,
print gitu ke penguji atau mungkin kasih soft copy-nya, tapi sudah menjelaskan riset background-nya, riset objektifnya, riset metodologinya, result-nya, dan conclusion and future research-nya. Jadi ini aja udah cukup gitu pekerjaan teman-teman yang dilakukan dalam memenuhi tugas tesis. Nah, mungkin itu sebagai satu contoh ya, contoh dari sebuah poster yang teman-teman akan buat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Pak Saiful, boleh tanya Pak dengan ya, Doni Pak? Ya, Pak siapa? Doni Pak. Oh, Pak Doni. Ya, Pak Doni, silakan. Pak, itu nanti harus dalam bahasa Inggris atau boleh bahasa Indonesia? Tergantung forumnya. Kalau forum presentasi ilmiahnya internasional, pakai bahasa Inggris. Tapi kalau lokal atau nasional bisa pakai bahasa Indonesia. Untuk kita nanti Pak, untuk proposal tesisnya di kita pakai bahasa Indonesia Pak? Bahasa Indonesia, iya. Oke, Pak Saiful, makasih Pak. Oke. Ada satu hal yang penting ya, yang teman-teman harus perhatikan dari sekarang nih supaya nggak lupa gitu. Itu plagiarismenya ya. Oh, ini saya coba gambarkan proposal yang dibuat oleh teman-teman kalian ya, kakak kelas, yang sekarang itu di kampus sudah diwajibkan untuk dilakukan cek plagiarisme. Nah, jadi dalam teknik penulisan juga harus diperhatikan karena aplikasi Turnitin ini bisa menjelaskan atau menggambarkan kesamaan tulisan kita dengan apa yang ada di internet gitu ya. Misalnya ini paper 1 ya, saya cek ya. Oh, nggak bisa. Harus login dulu sebentar. Jangan-jangan udah hilang ya. Nah, ini belum kehapus nih. Nah, ini misalnya ya, setelah dicek dengan menggunakan Turnitin, paper tesis, proposal tesis ya, ini memiliki yang berjudul ini, analisa pengaruh strategi pemasaran terhadap kinerja karya Tempo, itu memiliki kesamaan sebesar 73% dengan paper-paper atau tulisan-tulisan yang ada di internet. Nah, dia bisa kasih tahu nih, misalnya yang paling banyak itu kesamaannya dengan paper yang ada pada UMM nih. Gitu. Jadi banyak yang melakukan copy paste ya, tidak menuliskan dengan bahasanya sendiri gitu. Lumayan 10%. Kemudian dari Raden Intan juga itu 10%. Jadi kalau dilihat dari
sumber-sumbernya yang mirip-mirip itu ya, itu juga sumbernya bukan dari yang bersifat ilmiah gitu. Karena ada yang dari blogspot gitu ya. Ini blogspotnya banyak nih. Padahal kalau teman-teman langsung mengambil dari jurnal bahasa Inggris gitu, kemudian diterjemahkan dengan bahasa sendiri, itu kan pasti nggak akan ke detect sama ini ya, sama Turnitin. Nah, kita punya syarat itu maksimal 20% samaannya. Jadi jangan sampai ketika sudah deadline, ini misalnya hari ini kan pendaftaran proposal ya, kemudian kita cek nih kemiripannya gitu, similarity-nya, itu ternyata sampai 73%. Nah, berarti harus segera diperbaiki sebelum maju ke sidang proposal. Karena kalau dibiarkan itu nanti akan keterusan, lebih capek ketika mau sidang tesis ya, diperbaiki daripada sebelum proposal. Nah, yang tertinggi misalnya di sini ada yang sampai 85% samaannya. Pak Saiful, maaf boleh nanya lagi Pak? Silakan. Dengan Doni Pak. Ya. Kalau teman-teman itu nulis kan mereka itu ya sebagian besar kan ngambil dari jurnal, beberapa jurnal gitu ya Pak. Ya. Kebetulan mereka ambil satu paragraf dari jurnal yang satu, yang dua, disusun kemudian menjadi satu susunan yang baik gitu ya. Kalau kita ngambil dari jurnal yang berbahasa Indonesia itu otomatis ketangkap sama Turnitin ini gitu ya Pak ya? Ya, misalnya ini Pak, judulnya aja. Ini judulnya ini sudah sama nih dengan yang nomor 17 ya. Tuh. Jadi tidak ada suara, Pak. Gawat nih. Halo? Ya Pak, kedengaran ya, Pak. Kedengaran Pak. Ya maaf ya, ini karena tethering nih. Jadi sebenarnya kan ini satu alat untuk mencegah plagiat ya. Walaupun dia tidak secara langsung menjelaskan bahwa atau menjudge gitu bahwa seorang itu melakukan plagiat. Misalnya teman kita ini itu kesamaannya 85% gitu. Kita nggak bisa langsung bilang dia plagiat. Tapi alat ini berguna untuk mengurangi kemiripan. Jadi kalaupun kita mengambil buah pikir penulis-penulis sebelumnya gitu ya, pada paper-paper yang kita baca, maka cara mengambilnya harus dengan cara mengambil kaidah ilmiah itu gitu ya. Memang ada yang menggunakan kutipan langsung, berarti cara menulisnya beda kalau kutipan langsung kan. Misalnya yang ini 12. Aduh, balik lagi dia. Bentar. Ini ya. Dari UIN 17% kesamaannya. Nanti dia kasih tahu nih yang sama mana aja. Nah, misalnya ini ada satu paragraf nih sama semua nih.
bahkan 2 paragraf ya, sama semua. Kalau ini disebut kutipan langsung, berarti kan penulisannya harus berbeda kan, dimiringkan, italik begitu. Tapi kalau kita kutipan tidak langsung, berarti harusnya tidak sama sampai sejauh ini, tetapi nanti sumbernya kita sampaikan dalam daftar pustaka begitu. Nah, jadi yang begini bisa jadi papernya nggak kita nyatakan plagiat gitu, tapi dia memplagiasi tulisan orang nih karena tanpa ada sumbernya gitu, dan itu bahaya. Nah, jadi yang seperti Bapak sampaikan tadi, maka seharusnya dalam mengambil pemikiran orang dalam paper yang lain itu harus diparafrasekan dengan menggunakan bahasa kita. Kalau ini jelas. Boleh dijelasin lagi nggak Pak? Maksudnya ditambahin dengan bahasa kita itu kita rubah atau kita tambahin di bawahnya atau gimana Pak? Iya, jadi tekniknya itu, misalnya ini kan tulisan orang ya, yang ada di tesisnya yang anak UIN ya. Iya. Nah, kita baca nih paragraf ini. Wah, ini kayaknya bagus nih maksudnya gitu ya. Nah, dari kita baca, kemudian kita tulis dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Apa kata-kata kunci yang mau kita sampaikan gitu, tapi kemudian kita sampaikan dengan menggunakan bahasa kita. Jadi nggak sama, walaupun pemikirannya sama gitu, tapi kemudian cara penulisannya berbeda. Tapi kalau memang itu benar-benar merupakan kutipan tidak langsung hasil buah pemikiran orang lain, maka nanti kita sampaikan bahwa ini adalah pemikiran siapa. Gitu. Nah, kalau sampai 2 halaman ini sama semua, berarti kan dia mengcopy pemikiran orang. Rasanya sih mustahil gitu tulisan kita bisa sama dengan orang lain, sama persis seperti ini sampai 4 atau 5 paragraf kan. Ini kan sampai 4 paragraf atau 5 paragraf ya. Jadi nggak mungkin, secara logika tuh nggak akan mungkin sama. Nah, biasanya yang melakukan ceplok-ceplok begini itu yang sudah dikejar waktu ya, sudah deadline gitu, ngumpulin tugas riset. Ini biasanya dari mata kuliah saya nih, karena udah deadline gitu, ambil pemikiran orang di copy paste gitu ya, yang penting kekejar jumlah minimal halaman yang diminta gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari. Maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak, ini untuk bisa dicek ini nggak sih Pak? Maksudnya kita sudah bikin proposal nih, Ya. Terus konsep ini gitu, itu langsung ditarik data ya Pak? Maksudnya nggak langsung tertarik ke itu kan ya? Ya. Untuk jaga-jaga aja sih Pak, kalau kita ajukan ke kampus gitu, kita mau cek plagiatnya Kurang jelas Pak, bisa diulang nggak Pak? Pak, ini kan Turnitin kan buat ngecek plagiat ya Pak ya, maksudnya pemiripan. Sebelum kita mau ajukan, misalkan kita ajukan proposal gitu kan, kita bisa tes dulu nggak sih di Turnitin ini gitu Pak, apakah kita yang ngecek ataupun dari dosen yang ngecek gitu Pak? Ya. Jadi alangkah baiknya kalau masing-masing mahasiswa punya, tapi kan rasanya agak mustahil ya, walaupun ini harganya cuma 100.000, ini 1 tahun ya kita bisa gitu, kemudian nanti dapat akunnya. Nah, kalau memang nggak bisa, berarti kita juga menyediakan misalnya sebelum disidangkan di sidang proposal, ini saya bantu melakukan cek Turnitin. Nah, nanti reportnya itu detail kayak begini ya. Reportnya itu
Ini di aja yang sama gitu. Saja nanti bisa membantu mahasiswa untuk memperbaiki. Nah, nggak kelamaan. Nah, jadi kalau teman-teman ngasihnya itu mau sidang proposal, berarti tahu bahwa ini ada yang sama dengan apa yang ada di internet gitu, itu mungkin 1 atau 2 minggu sebelum sidang gitu ya. Misalnya ini 73%, berarti nanti akan ketahuan nih. Nah, ini ambil dari UMM gitu ya. Yang beda cuma kata ini aja. Berarti dia harus perbaiki tuh. Harus diparafrasekan supaya menjadi turun. Yang tadinya 10% mungkin bisa fokus pada signifikan ya. UMM 10%. 10% lumayan nih. Kalau 88 halaman berarti 8 halaman dari UMM gitu. Kemudian dari Raden Intan ini juga 10%, berarti ada 8% yang sama, sekitar 10 halaman yang 8% yang 8 halaman yang sama ya. Nah, itu bisa diperbaiki. Ini malah ada yang dari script.com. Pak Saiful? Ya. Pak, boleh nanya lagi Pak ya. Jadi maksudnya kalau kita ngambil dari tulisan dari jurnal orang, selama itu sumbernya kita tulis, ya Pak ya, itu kalau hampir semua itu kita ngambil dari jurnal orang selama sumbernya ditulis itu juga nggak disarankan Pak ya? Atau kita ngambil dari tulisan orang tapi kita tulis dengan bahasa kita sendiri? Yang lebih baik yang mana Pak? Ya, jadi kan sebenarnya yang dikatakan citasi itu adalah mengambil buah pikir orang ya. Jadi bukan kalimatnya yang kita ambil, tapi buah pemikirannya. Makanya kita kan di bab 2 ada kajian literatur kan, mengkaji sumber referensi, namanya kan mengkaji literatur gitu. Kalau mengkaji berarti kan kita paham, kemudian kita tuliskan dengan pemahaman kita yang baru, dengan mengcompile pengetahuan yang kita dapat dari macam referensi itu. Dia mengambil pemikirannya bahasa dan kawan. Tidak terdengar suaranya Pak, mohon maaf. Suaranya nggak kedengaran Pak Saiful. Sekarang bagaimana? Ya kedengeran Pak. Kedengeran. Oke, jadi ini sebagai contoh ya. Kalau ini kan jelas banget dia itu mengcopy paste tulisan orang ya, bukan pemikiran orang. Kenapa? Karena tulisan orang yang hasil dari pemikiran orang yang ditulis oleh orang itu susah gitu. Itu kemudian di-copy oleh mahasiswa kita gitu, tanpa melakukan perubahan sama sekali. Nah, jadi kalau udah sama begini, ini pasti dianggap sebagai plagiat gitu. Misalnya ini juga Ciptono gitu ya, ini sama semua nih. Kalau dia mau melakukan citasi langsung gitu ya, kutipan langsung, berarti kan dia harus memiringkan kan dengan tulisan khusus gitu, dengan format khusus bahwa ini adalah kutipan langsung. Tapi kan nggak mungkin kutipan langsung mengutip kutipan orang
gitu. Jadi ini pasti dia mengcopy dari paper, apalagi kesamaannya itu sampai 3 halaman nih kayaknya nih, sampai 2 halaman ya, sampai 2 halaman. Jadi satu sub bab khusus ini itu betul-betul diambil dari tesis orang. Jadi saran Pak Saiful, bagusnya pemikiran orang kita modifikasi tulisan kita sendiri gitu Pak ya. Minimal 50% pemikiran kita sendiri ambil dari pemikiran orang, 50% lagi kita kutip langsung dengan menulis sumbernya, itu dibolehkan nggak Pak? Jadi yang dimaksud dengan mengkaji ya, mengkaji itu kan berarti kita memahami apa yang orang jelaskan. Itu kan ya Pak? Sama seperti ketika kita kuliah, dosen itu ngajar, kemudian kita ringkas. Nah, ringkasan kita kan pastinya nggak akan sama persis dengan apa yang disampaikan oleh dosen kita. Ya kan? Nah, itulah kemudian ringkasan itu yang kita anggap sebagai kutipan dari penjelasan si dosen gitu. Nah, jadi di sini juga begitu. Kita baca dulu, kemudian kita lihat misalnya ini kan sebenarnya dia ingin melihat definisi harga ya. Apa sih yang dimaksud dengan harga? Nah, kita baca nih. Oh, ternyata teori pertama yang mengatakan tentang definisi harga itu si Kotler. Langsung kita tulis, Kotler tahun berapa itu menjelaskan bahwa harga adalah titik-titik gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan bahasa kita, setelah kita membaca penjelasan dari buku itu, maka dia nggak akan sama sampai sepanjang ini, sampai 3 halaman gitu. Kalau nanti Bapak misalnya mengambil tulisan orang terus dibenerin gitu ya, mungkin similarity-nya bisa berkurang. Nah, kalau misalnya dia sudah berkurang sampai 20% gitu ya, maka dia dianggap bukan plagiat, tapi sudah merupakan hasil pemikiran Bapak sendiri. Bisa ditolerir lah bahwa kesamaannya hanya 20%. Gitu. Boleh tanya Pak Saiful? Ya, silakan. Dengan PD Pak, kalau batas kewajarannya berapa ya Pak? Kalau misalnya kita langsung menulis pemikiran yang kita kutip gitu Pak, apakah ada batas kewajaran itu Pak maksimalnya? Ya, karena mungkin ada beberapa pengertian yang memang dari misalnya Pak Saiful sampaikan Kotler gitu ya. Kemudian Kotler kan biasanya memberikan definisi ya Pak ya tentang marketing atau pemasaran. Itu kan berarti kan kita mengambil langsung dari dia gitu Pak, kata-katanya itu bagaimana Pak batas kewajaran? Iya. Kalau misalnya ditemukan kutipan langsung, misalnya Quran gitu ya. Quran itu kan kutipan langsung kan? Nah, kalau ternyata misalnya saya temukan 30% gitu, tapi 10%-nya itu kutipan langsung dan itu ada sumbernya, Quran, hadis gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Tapi biasanya secara overall ya, satu paper ini itu yang strict nanti orang perpustakaan. Karena orang perpustakaan dia nggak akan baca gitu. Ini langsung apa tidak langsung gitu ya. Ini sumbernya sumber dari yang umum, misalnya Quran atau hadis gitu, atau dari paper gitu. Dia nggak akan baca. Nah, biasanya orang-orang perpustakaan itu ngasih batasan 20%. Jadi nggak akan. Kalau terkait pengertian Pak, mohon maaf. Misalnya pengertian itu kan apakah dengan bahasa kita sendiri atau memang kita langsung taruh aja gitu Pak, kalau untuk pengertian dari sebuah teori? Kalau ternyata itu definisi teori yang sudah baku ya, maka bisa digunakan kutipan langsung. Ambil aja kutip, tapi kita jelaskan sumbernya dari mana gitu. Oh, baik Pak. Nah, tetapi ini ada batasan umumnya. Kalau kutipan langsung itu sampai lebih dari 20%, maka bagian perpustakaan itu nggak akan ngecek gitu ya. Oh, ini 20% karena kutipan langsungnya banyak gitu. Nggak juga. Dia akan bilang harus perbaiki, nggak boleh lebih dari 20%. Gitu. Karena kalau paper kutipan langsungnya lebih dari 20% kan, misalnya
bikin tesisnya cuma 100 halaman gitu ya, masa 20%-nya semuanya kutipan langsung, kan gawat juga kan, berarti kan kelihatan betul gitu ya, dia ingin menambahkan jumlah halaman yang ditargetkan gitu. Nah, jadi diperhatikan juga ya Pak, kutipan langsung itu jangan terlalu banyak gitu. Jangan sampai untuk ngejar halaman, ini biasa nih ketika sidang proposal, sidang tesis gitu ya, halaman minimal misalnya 100 halaman. Nah, karena dia nggak dapet gitu, nggak sampai 100 halaman, dikejar tuh sisanya dengan kutipan langsung. Berarti 20 halaman kutipan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kalau saran Pak Saiful apa Pak untuk memenuhi 20 halaman lagi? Kita menulis dengan bahasa kita sendiri lagi, kita tambahin atau bagaimana Pak? Iya, berarti kita tulis lagi Pak. Nah, yang paling aman, bebas dari plagiat itu dengan menjelaskan bahasan di bab 4 di hasil ya, hasil penelitian. Kalau hasil penelitian kan pasti pikiran kita semua kan Pak. Oke. Mengacu ke teori atau hasil penelitian orang lain gitu. Tapi kan nggak akan sebanyak itu. Nah, sedangkannya karena kita yang mengerjakan riset itu, kita paham hasilnya seperti apa, dan itu nanti kita jelaskan, kita elaborasi lebih dalam, kita analisis lebih dalam gitu. Biasanya teman-teman ini berhenti di hasil statistik aja. Jadi ketika sudah ada statistiknya, yang dijelasin itu hasil statistiknya. Misalkan berdasarkan rasio ini gitu ya, rasio X gitu, ini dinyatakan signifikan, misalnya gitu. Nah itu dia nggak menjelaskan signifikannya kenapa gitu, apa kaitannya dengan teori yang dibahas di bab 2. Nah terus kenapa berbeda atau kenapa sama gitu, lalu siapa yang mendukung penelitian apa saja yang memiliki hasil yang sama dengan kita, penelitian mana saja yang berbeda dengan kita, kenapa bisa sama, kenapa bisa beda gitu, itu kita jelasin semua tuh, kita elaborasi semua. Dan itu cukup bisa menambah halaman yang disyaratkan oleh kampus gitu. Pak Saiful, satu lagi Pak, kalau kita ngambil kutipan dari jurnal orang, kemudian di dalam paragraf itu pun dia ngambil dari 2 tulisan orang lain, yang kita tulis di paper kita tuh yang terakhir aja ya Pak ya? Gimana? Kita ngambil satu paragraf dari jurnal A misalnya, ternyata si A ini dalam paragraf itu ngambil juga dari jurnalnya orang lain, itu ada 2 orang. Nah, yang kita tulis di paper kita sumbernya hanya si A aja Pak ya? Nah, yang kita pastikan sih kalau bisa akses ke sumber awalnya. Oke. Jadi kan biasanya kalau dia jurnal yang kita baca, dia mengutip penulisan orang gitu ya, kan ada sumbernya kan. Nah, sumbernya itu kita baca. Kenapa? Karena pengutipan itu kan seringkali bisa jadi belum tentu tepat ya. Walaupun mungkin secara konteks benar, tapi secara konten belum tentu benar gitu. Nah, ini tergantung dari sudut pandang si penulis itu, si pembacanya ya. Nah, jadi kalau mau lebih aman, kita langsung baca ke sumber utamanya. Jadi harus melihat akses jurnalnya. Nah, yang agak repot kalau buku ya, karena nggak semua buku kan kelihatan di internet gitu, nggak semua online. Makanya saya sarankan kalau buku itu gunakan buku-buku yang dijadikan sebagai sumber rujukan utama pada pengajaran di kampus kita. Misalnya Pak Prof. Fatur Rahman gitu ya, itu sumber rujukan utamanya buku apa. Nah, kita merujuk ke buku itu. Jadi mudah untuk mempertanggungjawabkan gitu. Kalau seringkali teman-teman ini itu ngambil sumber buku gitu ya, itu juga mengutip dari tulisan orang. Jangan-jangan dia nggak pernah lihat bukunya. Nah, kita lihat nih sumber daftar pustaka ya. Misalnya ini Pak Rambat
manajemen pemasaran jasa. Ini bisa jadi di kampus nggak pernah diajarin kan? Ini kan dosen FEUI nih, kakak kelas saya. Bisa jadi dia nggak baca gitu, tapi karena dia merujuk pada tulisan orang, dia pakai tulisan itu merujuk ke Rambat, maka dia pakai Rambatnya gitu ya. Ini juga banyak Ismail Nawawi, manajemen strategik sektor publik. Nanti kalau ditanya bukunya mana, bisa jadi dia nggak punya nih. Karena ini buku yang dari penerbitnya aja kita nggak familiar kan, Putra Media Nusantara. Tapi kalau misalnya dibilangin, dia bilang bahwa ini buku yang dipakai oleh Profatur, gitu kan selesai udah. Kita nggak akan nanya lagi mana bukunya gitu. Jadi saran Pak Sepp, kalau dia ngambil dari tulisan orang dan kita nggak dapat sumber dari dia ngambilnya itu, lebih baik nggak usah kita ambil ya Pak? Iya, lebih baik begitu. Kecuali sumber rujukan kita orang yang qualified ya, yang memang punya dia dikenal sebagai scholar, sebagai ahlinya di bidangnya gitu, sebagai scholar di bidangnya. Misalnya ada tulisan Pak Safi Antonio gitu, papernya gitu ya. Kita merujuk pada pemikirannya Pak Safi Antonio dari papernya yang dia mengambil pada buku yang lebih dalam lagi gitu ya. Karena kalau beliau kan pasti bukunya buku yang itu ya, yang kitab kuning misalnya, yang kita nggak bisa akses. Nah, karena kita percaya Ustadz Safi Antonio itu memang ahli di bidangnya, ya udah kita ambil aja pemikirannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Safi Antonio, mengambil pada bukunya siapa gitu. Kan bisa kayak begitu. Tapi nggak sembarangan. Nah, tadi saya sampaikan ketika kita melakukan kutipan, apalagi kutipan tidak langsung, itu situasi dan kondisi si pembaca menentukan apakah kutipannya itu benar apa enggak gitu. Nah kan dia kan hasil dari kajian kan. Nah, kajian itu belum tentu benar atau enggak. Mohon maaf Pak. Untuk daftar pustaka Pak, lebih baik ambil dari jurnal yang memang terpercaya atau dari buku-buku ya Pak ya? Ya, jadi saya melihat jurnal itu yang lebih utama gitu ya, karena jurnal itu kan dia ada proses review ya, sehingga kita bisa memastikan ada semacam pengkajian terhadap tulisan yang dipublikasikan itu. Jadi ada expert judgment lah di situ ya. Nah, tapi kalau buku itu tergantung dari si penulisnya gitu. Karena buku itu belum tentu ada expert judgment-nya. Kecuali misalnya buku yang buku yang berasal dari tesis atau disertasi gitu ya, yang kemudian dibukukan. Berarti kan sudah ada proses review di situ. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Nah, setelah itu juga kita lihat penulisnya. Kalau memang penulisnya adalah orang yang dikenal ahli di bidangnya gitu, secara umum orang nggak akan mempertanyakan siapa dia gitu ya. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai rujukan. Ada juga rujukan yang dari buku teks ya. Jadi textbook itu kan untuk mata kuliah besar pasti ada gitu ya. Mata kuliah yang kita ambil itu pasti ada textbooknya. Nah, kalau textbooknya itu memang disarankan oleh si dosen gitu, itu bisa juga dijadikan sebagai rujukan. Nah, jangan sampai rujukannya orang yang kita nggak kenal gitu. Ini kalau Rambat Lupio Adi ya, kalau kenal sih dan tahu dia sebagai ahli pemasaran di FEUI ya, kita bisa paham lah gitu ya. Memang bukunya ini best seller dan kita lihat penerbitnya dari Salemba 4 gitu. Jadi cukup bagus lah, bisa dijadikan sebagai itu. Nah, tapi kalau misalnya Ismail Nawawi, manajemen strategik sektor publik, teori model dan pengantar praktek, terus kemudian publishernya Putra Media Nusantara gitu, kan orang akan nanya dulu kan, ini si publishernya siapa nih gitu.
kayaknya belum kita dengar gitu ya. Kemudian orangnya siapa gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang ini dipakai oleh dosen kita gitu ya. Misalnya Pak Mukhair menyarankan untuk mata kuliah manajemen strategik Islami itu pakai buku ini, ya udah berarti kita bisa jadikan dia sebagai sumber referensi. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik, kita nanti akan latihan ya, tapi saya harus nyampein materinya dulu sebentar. Untuk pertanyaannya ditahan dulu, nanti setelah itu ada latihan, baru kemudian kita tanya jawab lagi. Mana materinya tadi? Oke, jadi ini latihannya nanti teman-teman diminta untuk membuat poster ilmiah dari satu jurnal yang harus dipilih hari ini, kemudian dibuat gitu dalam sebuah poster. Nah, secara teori ya dia adalah penyampaian kombinasi informasi visual dan verbal yang diilustrasikan dalam bentuk teks dan penjelasan lisan. Jadi kayak begini ya, ada gambar hasil gitu, dikasih tahu penjelasannya, dan hanya disampaikan dalam satu halaman ini aja gitu. Jadi kalau kita mau lihat kerja riset yang begitu panjang, itu cuma disampaikan dalam satu poster ini. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan poster itu bagi fungsi knowledge sharing ya, itu dalam waktu yang bersamaan banyak makalah yang dapat disajikan. Jadi kita bisa pindah-pindah tempat secara cepat gitu dalam satu lokasi untuk melihat paper-paper yang dihasilkan oleh para peneliti yang berbeda. Beda kalau lewat conference. Kalau conference kan kita harus nunggu ya. Nunggu dia presentasi dulu 15 menit, nunggu tanya jawab, kemudian belum tentu kita dapat proceedingnya gitu ya. Kalau ini bisa secara visual langsung kita lihat. Mana yang menurut kita tertarik, kita bisa perdalam. Kalau nggak tertarik ya udah kita tinggal. Nah, dalam rentang waktu yang sama, peserta dapat mengakses lebih banyak makalah. Jadi ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan nanti di kampus. Kemarin ketika konferensi internasional yang pertama kali itu, kita nggak membuat satu sesi yang namanya poster ilmiah. Jadi panitia penyelenggara dapat menyediakan ruangan pameran poster yang besar dan lebih mudah daripada menyediakan ruangan sidang lengkap dengan peralatan audiovisual. Ini kelebihannya. Nah, secara komunikasi lebih efisien. Kenapa? Karena langsung bisa terjadi interaksi antara si peneliti dengan si pengunjung ya, peserta gitu. Dan itu bisa langsung tanya jawab. Jadi saya misalnya di depan poster saya itu kayak kita jualan aja. Kalau ada orang yang nanya gitu, nah kita bisa langsung tuh interaksi, bisa tanya jawab, tukar pendapat, dan bahkan bisa melakukan sampai project riset bersama gitu. Ini pasti dengan kondisi begitu lebih personal ya, lebih nyaman gitu, dan langsung kalau mau ditindaklanjuti dengan hal yang lebih dalam, dengan riset misalnya, dengan riset bersama, itu bisa langsung tukar-menukar data diri. Jadi kayak marketing lah gitu ya, di sebuah di sebuah galeri gitu, kita bisa langsung secara personal berhubungan dengan si penjualnya. Nah, jadi untuk poster ini kita harus betul-betul memperhatikan komposisi dari grafik dan penjelasannya gitu. Karena kita ingin menyampaikan pesan ilmiah ke pemirsa atau peserta yang berminat pada penelitian kita. Jadi unsur keindahan, kejelasan, keringkasan gitu dengan bahasa yang lugas itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, unsur-unsurnya apa? Komunikasi melalui kekuatan visual dan verbal. Jadi saya nggak harus ngedengerin gitu ya, tapi saya lihat dulu, kemudian saya baca maksudnya apa, kemudian bisa kita komunikasikan dengan si penelitinya, kita langsung bertanya atau bisa memberikan masukan atau bahkan menanyakan kemungkinan untuk melakukan riset lebih dalam lagi gitu.
Nah, ini yang bisa kita sampaikan, dia bentuk teks, yang kita perhatikan jenis dan ukuran huruf, warna dan kualitasnya, bentuk dan pengaturan bagian-bagian poster, serta bagaimana penyajian datanya dalam bentuk tabel, gambar, atau foto. Nah, dalam satu proses presentasi yang berbentuk poster ini, maka kita betul-betul harus memperhatikan para pemirsa ya yang datang itu. Jadi apakah bisa dilihat dari jarak 1 sampai 2 meter. Terlalu kecil, terlalu sempit gitu, itu nggak akan mudah dibaca oleh si peserta conference gitu. Jadi kalau bisa kita perhatikan 1 atau 2 meter sudah kelihatan. Nah, karena bisa jadi si peserta itu akan tertarik dengan penelitian orang lain, walaupun secara kualitas kita lebih baik gitu. Jadi unsur dari poster ini sangat kesiapan dan kemampuan dibaca oleh pemirsa itu sangat diperhatikan. Nah, biasanya seorang pemirsa itu ketika melihat poster, dia cuma sebentar aja, kira-kira 90 detik lah gitu. Kalau dia tertarik, dia akan ngobrol atau berkenalan dengan penelitinya. Tapi kalau nggak tertarik, ya kira-kira maksimal 90 detik dia udah pindah ke poster yang lain. Nah, mereka yang melihat poster kita itu ada 3 macam. Yang pertama, bisa jadi rekan sejawat kita yang mengetahui pekerjaan kita. Ini teman-teman kita biasanya ya. Jadi kalau kita ada conference itu kan biasanya kan yang datang teman kita sendiri itu, yang lebih yang melihat presentasi kita. Atau mereka yang punya bidang yang sama dengan kita gitu. Tapi ada juga yang mungkin berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, ini orang-orang ini yang kemungkinan akan melihat poster kita. Nah, terus bagaimana ciri-cirinya, ciri-ciri poster yang baik? Yang pertama, dia ringkas dan disusun dengan jelas. Sederhana, dengan pokok bahasan yang jelas, terbaca dari jarak 1-2 meter, menarik dan menyenangkan. Nah, apa isinya? Yang pertama, kita harus sajikan informasi secara ringkas dengan menggabungkan kata-kata dan gambar dengan jelas. Jadi ada gambar, ada kata. Kalimatnya nggak boleh panjang-panjang, pendek-pendek saja. Kalau bisa tidak lebih dari 20 baris berturut-turut. Nah, tujuan dan kesimpulan ditulis dalam bentuk butir-butir daftar. Jadi pointer-pointer ya, untuk memperlihatkan tujuan dan kesimpulan. Kemudian sediakan handout seperti abstrak dengan nama dan alamat untuk dibagikan kepada pemirsa yang berminat. Nah, ini penting nih, karena dia akan membantu kita untuk memperluas networking kita, sehingga riset kita bisa lebih besar lagi. Nah, susunannya di sini disebutkan tidak perlu abstrak, tapi ada pendahuluan, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Isinya latar belakang dan perumusan masalah untuk pendahuluan. Kemudian tujuan dibentuk dalam pointer-pointer, bentuk daftar, sehingga bisa kelihatan lebih jelas, gitu ya. Kemudian khusus untuk metode nih, metode juga penting karena dia menggambarkan pelaksanaan riset yang kita sudah selesaikan itu. Misalnya uraian singkat prosedur percobaan dengan menggunakan gambar dan bagan alir, ini juga penting. Hasil dan pembahasan, gunakan tabel dan gambar yang jelas. Yang penting-penting saja, tidak semuanya disampaikan. Kemudian untuk kesimpulan, tulis dalam bentuk pointer atau daftar. Daftar pustaka diketik dengan ukuran huruf yang lebih kecil di tempat yang tidak terlalu mencolok, karena biasanya ini diperdalam setelah si pemirsa itu, si peserta itu sudah berminat dengan tulisan kita. Nah, jenis dan ukurannya, ini karena dia harus bisa terbaca dari jarak terlihat ya dari jarak 5-10 meter dan terbaca 1-2 meter, maka ukuran hurufnya jadi besar nih. Untuk judul 90-144 karakter ya. Kemudian kalau untuk judul bagiannya itu jadi antara 30-90, atau ya setelahnya teks itu pakai huruf dengan ukuran 16-30.
Jadi bisa terlihat dari jauh. Jenisnya bisa teman-teman pilih, jenis-jenis yang umum ya. Misalnya Swiss, Helvetica, Arial gitu untuk judul dan teks. Kemudian jenis hurufnya bisa untuk teks bisa pakai Times Roman gitu, lebih standar, tidak terlalu banyak artnya gitu ya. Jadi kelihatannya sederhana dan ada kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Warna dan kualitas juga harus diperhatikan untuk background. Jadi latar belakangnya kalau bisa lebih dia bisa memunculkan huruf gitu. Misalnya ini background biru gitu ya, hurufnya berarti warna putih atau kuning gitu, sehingga hurufnya lebih hidup. Kemudian dengan ilustrasi, warna teksnya harus diserasikan sedemikian sehingga memiliki kontras yang baik dengan latar belakangnya. Variasi warna untuk menunjukkan bagian yang berbeda dari poster dan bahan landasan poster itu. Ini kalau nanti di print ya, kalau sekarang kan masih WFH, jadi kemungkinan online gitu. Tapi harus diperhatikan nanti kertasnya yang mengkilap khusus untuk poster, jadi berbeda. Nah ini diperhatikan ukuran posternya 80 cm x 120 cm sampai 130 x 260 cm. Posisi bisa mendatar atau bisa tegak gitu ya. Dan kemudian susun bagian-bagian poster sehingga tidak berjalan di tepi poster. Nah, langkah berikutnya untuk mengisi ya poster itu, jadi bagi dulu menjadi 4 atau 5 blok. Jadi kalau ini kan ada bloknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, menjelaskan tentang isinya, abstrak, permasalahan, pertanyaan penelitian, dan metodologi. Ini pakai abstrak karena waktu itu kita membuat contoh atau membuat tugas untuk teman-teman yang ingin buat proposal, saya minta dalam bentuk abstrak, dalam bentuk poster, jadi abstraknya dimasukin. Nah terus materi yang menyusun bagian yang sama dikelompokkan pada blok yang sama dan bila perlu dibeli warna atau landasan atau bingkai yang sama. Jadi dia menjelaskan tentang masing-masing blok itu, gitu ya. Kalau memang mau ya dibikin sama gitu ya. Tadi mana ya? Poster. Nah ini seperti ini. Jadi masing-masing blok warnanya berbeda gitu ya. Ini untuk membedakan khusus bagian-bagian yang ingin kita sampaikan. Kalau ini bentuknya membujur ya, jadi dia bukan melintang. Oke. Nah, tabel juga begitu, jangan terlalu panjang, maksimal 20 baris ya. Grafik tidak lebih dari 30 pak atau 6 batang per grafik. Cara pemberian keterangan pada grafik harus konsisten, gambar harus jelas dan besar. Misalnya, nah ini kelihatan ya hasilnya, gambarnya. Jadi kalau dicetak besar kelihatan ya. Nah, jadi ini grafik batangnya, ini grafiknya. Jadi tidak terlalu banyak juga. Sini juga dijelaskan grafiknya sebagai hasil temuan. Nah, mungkin ini teknis ya ketika kita dalam proses presentasi poster yang offline. Penyaji harus berada dekat poster, kemudian menggunakan cara berkomunikasi yang baik, menguasai materi yang disajikan dan bersikap profesional, menyediakan handout abstrak atau artikel poster. Nah, mungkin ini contohnya. Kalau dia mendatar ya, ini mendatar. Kalau yang tegak
Yang tegak bisa pakai yang yang saya contohkan tadi. Ini mendatar. Kemudian kalau yang tegak yang ini yang tegak. Ini contoh metodologi disampaikan dalam bentuk bagan alir. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita lakukan latihan. Pak Saiful? Ya. Berarti tadi Bapak bilang yang 20% kutipan teori itu boleh menyebar di bab 1, 2, 3, dan 4 ya Pak ya? Oh iya, betul. Oke, jadi semuanya itu menyebar, Pak. Dihitungnya dalam satu tesis ya. Karena kan kita ketika ngecek Turnitin itu satu tesisnya, bukan per bab. Oke. Oke, yang lain ada lagi? Oke, kalau nggak ada, silahkan Bapak Ibu cari di Google ya, Google Scholar. Satu paper yang kira-kira menarik. Kemudian disiapkan posternya dengan menggunakan Canva. Ada yang pernah pakai Canva nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Yang lain aja mungkin bisa tahu. Nah, jadi pertama cari dulu paper di Google Scholar. Udah kelihatan ya? Misalnya Islamic Risk Management, gitu ya. Kita mau riset tentang manajemen risiko. Nah, ini ada papernya. Kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau di sebelah sini ada tambahan informasi PDF gitu, berarti dia bisa di-download nih. Oke, ini udah bisa di-download. Ini Pak Rifki ya. Dibaca, kemudian buat buat resumnya dalam bentuk poster dengan menggunakan Canva. Nah, ini contoh Canva, canva.com. Teman-teman bisa pakai template. Sini ya. Misalkan education ya. Oke, pakai presentation aja. Nah, di sini teman-teman bisa ambil yang kira-kira cocok gitu ya. Misalnya untuk ada ya, bisnis lah gitu ya. Nah, ini backgroundnya bisa dipakai. Kemudian nanti dipilih mana yang terbaik untuk dibuatkan posternya. Tapi kalau mau ini pakai blank aja, kalau mau gampang ya. Dalam bentuk potret atau landscape ya, Pak? Di sini landscape ya. Jadi kalau mau bikin ini ada untuk bikin ininya ya, judulnya gitu ya, bisa dibuat. Misalnya tadi judulnya strengthening ya. Oke. Nah, nanti dibuat misalnya blok-bloknya ya. Misalnya ini teman-teman bikin blok 1 di sini gitu. Berarti
kan bloknya ada tenggangannya, ada pendahuluan, ada tujuan, ada metodologi gitu ya, ada hasil, ada kesimpulan. Misalnya ini blok pendahuluan, production gitu. Kemudian di sini ada objektif. Di sini ada metodologi. Di sini ada result, discussion ya. Dan di sini ada kesimpulan, conclusion. Silakan teman-teman buat seperti ini. Nanti bisa dipilih backgroundnya ya. Silakan backgroundnya mau diwarnain apa gitu. Pak Tribun, ini kita menyimpulkan jurnal itu tadi ya Pak ya, jurnal yang kita pilih ya. Iya. Jadi silakan dibaca dulu jurnalnya gitu ya. Kemudian nanti dibuat dalam bentuk Canva. Nah, kalau sudah selesai di-share ke grup ya Pak. Dengan bahasa kita sendiri Pak ya, ringkasannya gitu ya. Tidak mengutip langsung dari tulisan itu ya. Kalau yang ini silakan ngutip langsung nggak apa-apa Pak. Karena kan kita lagi latihan meresum ya. Latihan meresum, meringkas tulisan orang kan. Jadi jangan kalau bisa jangan menggunakan bahasa kita. Tapi nanti ketika kita masuk ke bagaimana mencitasi, kita akan latihan itu di sesi berikutnya mungkin. Baik, silakan saya kasih waktu 30 menit ya. Baik Pak. Canva itu download dulu ya Pak? Enggak Pak, ini web base. Jadi langsung buka aja canva.com. Nah, nanti bisa login, sign up dulu ya kalau belum punya ya. Nah, terus kemudian dipakai ini. Kalau biasanya kita pakai PowerPoint ya. Tapi kalau PowerPoint kan udah biasa. Sekarang zamannya milenial pakainya Canva, Pak. Oke, Pak Sepol. Ya. Silakan ya. Saya tunggu sampai jam 11.15 ya.